Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih telah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang tumbal pabrik mie di Jawa Timur. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi cerita terbaru dari saya. Dengan demikian, Anda tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik yang saya bagikan. Sebuah pabrik mie besar berdiri di tengah kota industri. Mesin-mesinnya beroperasi tanpa henti, mengepulkan uap panas yang memenuhi langit dengan aroma tepung dan rempah. Namun, di balik kesuksesan dan hiruk-pikuk produksi, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui segelintir orang. Pabrik itu merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di negeri ini. Dibangun di atas lahan kosong yang dulunya dianggap angker oleh warga sekitar, pabrik ini berkembang pesat dalam waktu singkat. Tapi, sejak awal berdirinya, ada satu hal yang selalu menghantui tempat ini. Kematian misterius yang terjadi setiap tahun di bulan tertentu. Semua bermula dari kecelakaan pertama yang terjadi di bulan ke-7 setelah pabrik ini mulai beroperasi. Seorang pekerja bernama Joko ditemukan tewas mengenaskan di area mesin pencetak mie. Tubuhnya terhimpit di antara roda gigi besar, darahnya bercampur dengan adonan mie yang mengalir ke lantai produksi. Manajemen pabrik menyebutnya sebagai kecelakaan kerja biasa. Namun, para pekerja yang menyaksikan kejadian itu berbisik bahwa Joko seperti didorong oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Dia seperti ditarik, Pak," kata seorang saksi mata kepada mandor pabrik. Sebelum jatuh, dia sempat berteriak, bilang ada yang menarik kakinya. Mandor hanya mendengus. "Jangan percaya takhayul, kerja yang benar supaya kalian gak jadi korban berikutnya." Tapi kata-kata itu seakan menjadi kutukan. Setahun kemudian, tepat di bulan yang sama, seorang teknisi bernama Budi ditemukan tewas di ruang kontrol. Tubuhnya tersengat listrik, kulitnya menghitam, dan ekspresi wajahnya membeku dalam ketakutan. Lagi-lagi, manajemen menyebutnya sebagai kecelakaan. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh. Rekaman CCTV di ruangan itu menunjukkan Budi tiba-tiba kejang-kejang sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan tubuhnya ke kabel listrik. Rumor semakin liar. Para pekerja mulai percaya bahwa ada sesuatu yang meminta tumbal setiap tahun. Beberapa dari mereka mencoba menggelar ritual kecil-kecilan, meletakkan sesajen di sudut pabrik, membaca doa sebelum masuk ruang produksi, atau sekadar menghindari bekerja lembur di bulan yang terkutuk itu. Tapi, tak peduli seberapa keras mereka berusaha, tumbal tetap diambil. Kisah ini akhirnya sampai ke telinga pemilik pabrik, Gunawan Prasetyo, seorang pengusaha kaya yang tak percaya pada hal-hal mistis. "Ini hanya kebetulan," katanya tegas dalam rapat manajemen. "Kita akan meningkatkan standar keamanan kerja, bukan mengurusi hal-hal bodoh seperti ini." Namun, Gunawan mulai berubah pikiran setelah mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, ia masih berada di kantornya, lantai 3 gedung utama pabrik. Hanya ada beberapa pekerja lembur di lantai bawah, sementara sisanya sudah pulang. Saat ia sedang sibuk menandatangani dokumen, lampu di ruangan mendadak padam. "Halo?" Ia menekan tombol intercom. "Kenapa listriknya mati?" Tak ada jawaban. Gunawan menghela napas dan bangkit dari kursinya. Namun, sebelum ia sempat melangkah, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah, menjadi lebih dingin, dan saat itu juga, terdengar suara napas berat di belakangnya. Perlahan, Gunawan menoleh. Di sudut ruangan berdiri sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya seperti diselimuti bayangan pekat. Gunawan ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok itu bergerak maju, mengulurkan tangan berwarna kehitaman seperti penuh luka bakar. Gunawan membanting tubuhnya ke belakang, menabrak meja kerja. Saat itu juga, lampu kembali menyala dan sosok itu menghilang. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia meraih telepon dan langsung memanggil seseorang. Keesokan harinya, seorang paranormal bernama Ki Jaya datang ke pabrik. Begitu memasuki area produksi, wajahnya langsung berubah. "Kalian membangun tempat ini tanpa izin dari mereka," katanya pelan. Gunawan mengernyit. "Mereka siapa?" Ki Jaya menatap lurus ke arahnya. "Penunggu tanah ini, mereka marah." Gunawan tak percaya begitu saja, tapi Ki Jaya meminta izin untuk melakukan ritual pembersihan. Setelah didesak oleh para pekerja yang sudah semakin ketakutan, akhirnya ia setuju. Malam itu, ritual digelar. Sesajen diletakkan di 4 penjuru pabrik, doa-doa dipanjatkan, dan dupa dibakar untuk mengusir energi negatif. Namun, di tengah prosesi, angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam gedung, menggoyangkan benda-benda dan memadamkan lilin. Lalu, terdengar suara jeritan panjang dari dalam ruang produksi. Para pekerja menoleh dengan wajah pucat. Di lorong sempit dekat mesin pencetak mie, sesosok bayangan hitam terlihat melayang cepat sebelum akhirnya menghilang di atap pabrik. Suasana mencekam.
Ritual tetap dilanjutkan sampai selesai, dan setelah itu, keadaan di pabrik perlahan kembali normal. Setahun berlalu tanpa ada kecelakaan tragis. Para pekerja mulai percaya bahwa roh yang marah sudah pergi setelah diberi persembahan. Namun, suatu malam, Gunawan kembali mengalami sesuatu yang mengusiknya. Saat berjalan di lorong kantor, ia melihat pantulan wajahnya di kaca jendela. Namun, di belakangnya ada sesosok bayangan hitam bermata merah. Gunawan menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, sesuatu masih ada di sana, menunggu. Dan mungkin, tumbal berikutnya hanyalah soal waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan share cerita ini ke teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.